lagi dengan gerobak course bagian yang kedua ya. Jadi tadi kita membahas tentang yang pertama, review dikit ya. Ini adalah lautan penyangga asam. Itu yang di video pertama tadi, lautan penyangga asam, dimana lautan penyangga asam bisa dibikin dari dua cara. Asam lemah basa konjugasi, gak perlu MBS. Dan satunya asam lemah basa kuat harus di MBS. Dan ingat seperti di video sebelumnya bahwa harus yang lemah yang sisa ya. Ada dua macam cara, dan kemudian nanti ujung-ujungnya mereka berdua tetap masuk rumus yang sama, yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Oke, itu sudah kita bahas semua di video yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas fokusnya di lautan penyangga yang kedua. Jadi hanya ada dua ya, penyangga asam, dan yang kedua yang akan kita bahas sekarang yaitu penyangga basa. Nah, ini yaitu penyangga basa ya. Sama dengan penyangga asam, penyangga basa pun dibikinnya dari dua macam cara. Caranya pun mirip banget, cuma dibolak-balik, itu asam jadi basa, basa jadi asam. Yaitu yang pertama, bisa dibikin dari basa lemah dan asam konjugasi. Ya, asam lemah basa lemah dan asam konjugasi. Kadang-kadang seperti biasa ada yang ngomong ini garam, podo ae rek. Asam konjugasi kadang disebut garam, sama aja. Dan sama seperti di penyangga asam, dia itu tidak perlu di MBS ya. Jadi untuk yang ini, yang basa lemah asam konjugasi tidak perlu di MBS. Mereka itu pasti fix sudah tergolong sebagai penyangga basa. Contoh NH3 dan NH4Cl. NH3 kita tahu NH3 itu basa lemah, NH4Cl itu garam alias asam konjugasi. Oh, berarti karena ini basa lemah dan asam konjugasi, berarti dia sudah pasti penyangga basa. Ini juga contoh lagi yang kedua, NH3 atau amoniak itu basa lemah, NH42SO4 asam konjugasi, berarti dia penyangga fix, tidak perlu MBS. NH4OH amonium hidroksida, dia juga basa lemah. NH4Br, oh ini asam konjugasinya, berarti fix sudah nggak perlu MBS, dia tergolong penyangga basa. Contoh lagi, NH4OH amonium hidroksida dan NH4NO3 amonium nitrat. Nah, ini garamnya alias asam konjugasinya, berarti fix semuanya tergolong sebagai penyangga basa. Enak kalau sudah ketemu soal-soal kayak gini, kalian udah nggak perlu MBS, langsung bisa masuk ke rumusnya nantinya. Rumusnya apa nanti dulu ya. Itu cara pertama. Sekarang cara yang kedua, sama juga kayak dengan penyangga asam, dia itu dibikin dari basa lemah dan asam kuat, akan tetapi harus juga di MBS ya, harus juga di MBS. Dan sama harus sisa yang lemah. Loh, kok kalau sisanya bukan yang lemah? Kalau sisanya bukan yang lemah berarti bukan penyangga. Mungkin hidrolisis, bisa juga asam basa biasa seperti yang waktu di bab yang sebelumnya. Tapi kita nanti pastikan dulu habis di MBS, kalau sisa lemah barulah dia tergolong sebagai penyangga. Oke, coba kita kasih contoh satu soal ya. Diketahui ini ada 100 ml NH3 0,7 molar. Ini adalah asam lemah ya, amoniak asam lemah. Dan 100 ml HCl 0,3 molar. Ini adalah, ya ampun sorry ini bukan asam lemah rek, ini basa lemah ya, ini basa lemah. Yang ini adalah asam kuat. Nah, seperti yang ngomong tadi, kalau basa lemah dan asam kuat, maka dia harus di MBS dulu ya. Kita coba MBS sekarang. NH3
kita reaksikan dengan HCl, maka akan terbentuk N4Cl tanpa H2O ya, tanpa H2O. Ingat, kenapa? Karena ya ini sudah ada rumusnya sebenarnya, yaitu dimana nanti ini masuk bab sebelumnya ya Rek ya. Gas amonia kalau ditambah dengan asam itu akan menghasilkan garam. Nah, itu rumus dasarnya. Ya ini tambahan intermezzo aja. Amonia, ini amonia ditambah asam akan jadi garam ya. Akan tapi kalau nanti misalnya hapus papan ya. Nanti kalau misalnya diketahuinya bukan amonia tapi N4OH alias amonium hidroksida ya, direaksikan katakanlah sama HCl, maka akan terbentuk N4Cl garam plus H2O ya. Beda dikit aja. Kalau amonia asam jadi garam, tapi kalau amonium hidroksida tambah asam jadi garam ditambah dengan air ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus balik ke yang amonia ya. Nah, seperti biasa kita setarakan dulu, tapi kebetulan itu udah setara sih, NH3 plus HCl jadi N4Cl udah setara. Maka langsung kita tulis koefisiennya 1:1:1, kita MBS ya. Kita mau MBS. Nah, kita jadiin ke mol, itu NH3 100 mili 0,7 molar, kita jadiin ke milimol aja ya, 70 milimol. HCl nya 30 milimol. Ketahuan ini yang habis 30, ini juga 30, ini juga 30. Nah, kita masuk ke bagian S atau sisa, ini habis ya, HCl nya habis. Sisanya adalah NH3, yaitu yang lemah. Oh, karena sisa yang lemah berarti ini tergolong penyangga alias buffer ya. Ini basa lemahnya. Nah, 30 ini akan menjadi asam konjugasinya. Nah, karena kita udah tahu dan kita udah cek bahwa ini tergolong penyangga, maka kita nanti bisa masukin rumus ya, ujung-ujungnya cara 1 dan cara 2, maka ujung-ujungnya menuju satu rumus yang sama, yaitu OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasinya. Sip. Mirip dengan penyangga asam ya, tapi ini penyangga asam H+, tapi kali ini OH- pakai Kb ya. Seperti biasa, setelah ketemu OH- kita bisa nyari POH. Habis nyari POH bisa nyari pH. Nah, itu habis POH bisa nyari pH, wes selesai ya. Nah, tak terangin satu hal lagi ya, habis ini video berikutnya tak kasih contoh soal, tapi tak terangin satu hal lagi, biasanya sering keluar di ulangan, yaitu tentang penambahan, ini variasi soal ya, penambahan asam atau basa ke dalam larutan penyangga. Ini sudah ibaratnya soal sing sodo angel, terus variasi lah ya, penambahan asam atau basa ke dalam larutan penyangga. Nah, tak kasih satu contoh. Misal ya, aku sudah punya penyangga, katakanlah penyangga CH3COOH ya, diketahui 0,8 mol, dan aku punya basa konjugasi CH3COONA 0,6 mol, diketahui Ka katakanlah 10⁻⁵ gitu ya. Nah, karena diketahui asam lemah dan basa konjugasi alias garam, berarti ini sudah fix ya, tergolong penyangga, nggak perlu dicek-cekan lagi. Nah, tapi aku nggak fokus ke sana, aku fokusnya ke ini berikutnya. Ke dalam penyangga tersebut ditambahi dengan